Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai nilai ekstrim dan optimasi bersyarat maksimum dan minimum. Saya, Atifatul Munawaroh dengan NIM 008 akan menjelaskan sedikit mengenai maksimum dan minimum. Pelaku ekonomi mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan aktivitasnya. Tujuan dari mengoptimalkan aktivitasnya tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengoptimalkan manfaat, dan yang kedua yaitu meminimalisasi beban atau biaya. Contohnya yaitu produsen untuk mencapai keuntungan maksimumnya perlu meningkatkan kuantitas atau beban biaya. Rumusnya yaitu P sama dengan PR dikurangi PCPR ditingkatkan atau PC dikurangi. Saya Elaita dengan NIM 013 akan menjelaskan mengenai syarat mencapai titik ekstrim atau maksimum. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan fungsi XZ. Dengan syarat yang pertama, rho Y per rho X sama dengan 0, rho Y per rho Z sama dengan 0. Syarat yang kedua, maksimum apabila rho kuadrat Y per rho X kuadrat kurang dari 0 dan rho kuadrat Y per rho Z kuadrat kurang dari 0. Minimum apabila rho kuadrat Y per rho X kuadrat lebih dari 0 dan rho kuadrat Y per rho Z kuadrat lebih dari 0. Jika rho kuadrat Y per rho X kuadrat sama dengan 0 dan rho kuadrat Y per rho Z kuadrat sama dengan 0, tidak ada nilai maksimum atau minimum, maka dari itu perlu dilakukan perubahan ulang. Saya, Salman dengan NIM 034 akan menjelaskan contoh soal dari titik ekstrim maksimum. Contoh soalnya, seorang pebisnis memiliki toko pakaian dan menjual 20 baju setiap hari. Pendapatan harian dari penjualan baju ini dapat diungkapkan sebagai fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min Z kuadrat plus 8Z dikurangi 20. Tentukan jumlah maksimum pendapatan harian yang dapat diperoleh. Pertama, kita harus menggunakan syarat 1 dengan rumus rho Y per rho X. Maka di sini mencari rho X, jadi yang diturunkan adalah X-nya. Ini diperoleh dari ini, min X kuadrat menjadi min 2X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan 6 dibagi 2, X sama dengan 3. Untuk yang kedua, rho Y per rho Z. Karena di sini yang dicari adalah Z-nya, jadi yang diturunkan adalah Z-nya dari Z kuadrat. Menjadi min 2Z plus 8 sama dengan 0. Z sama dengan 8 dibagi 2. Z ketemunya adalah 4. Untuk syarat yang kedua diperoleh dari rho kuadrat Y per rho X kuadrat sama dengan min 2 kurang dari 0. Yang kedua adalah rho kuadrat Y per rho kuadrat Z sama dengan min 2 kurang dari 0. Min 2 di sini diperoleh dari turunan syarat yang pertama. Karena di sini tandanya kurang dari 0, maka nilainya menjadi maksimum. Dari hasil syarat 1 dan syarat 2 di sini kita masukkan menjadi fungsi Y max yang dapat diperoleh dengan hasil 23. Jadi jumlah pendapatan maksimum yang diperoleh per hari adalah 23. Aprilia Nurmutia dengan NIM 007 akan menjelaskan optimasi bersyarat pengganda Lagrange. Dalam kenyataan, seringkali kita harus mengekstrimkan suatu fungsi, yaitu mencari nilai maksimum atau nilai minimum, tetapi terkendala oleh suatu fungsi yang lain yang harus dipenuhi. Seperti konsumen ingin memaksimalkan utilitasnya, tetapi terkendala dengan fungsi pendapatan, atau produsen ingin meminimalkan biaya operasional, tetapi terkendala fungsi produk. Dalam melakukan perhitungan nilai ekstrim, sebuah fungsi yang menghadapi beberapa fungsi lain dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Metode Lagrange merupakan metode penyelesaian menghitung nilai ekstrim suatu fungsi yang menghadapi kendala, di mana kendala tersebut berbentuk persamaan. Saya, Aprilia Fernanda dengan NIM 006 akan menjelaskan tentang optimasi bersyarat pengganda Lagrange. Untuk mencari
ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Untuk mengoptimalkan, kita menggunakan fungsi Z sama dengan fungsi XY dengan syarat harus terpenuhinya fungsi kendala, yaitu U sama dengan fungsi G terhadap XY. Maka fungsi Lagrange-nya yaitu fungsi XY Lagrange sama dengan fungsi XY ditambah Lagrange kali fungsi G terhadap XY. Nilai ekstrim dari fungsi XY Lagrange dapat dicari dengan menggunakan turunan pertamanya, yaitu turunan pertama fungsi X sama dengan fungsi XY Lagrange sama dengan fungsi X terhadap XY ditambah Lagrange X dikali fungsi GX terhadap XY. Turunan pertama terhadap fungsi Y sama dengan fungsi XY Lagrange sama dengan fungsi Y terhadap XY ditambah Lagrange Y dikali fungsi GY terhadap XY. Dalam hal ini, nilai ekstrim tersebut adalah dapat dikatakan maksimum apabila fungsi X kurang dari 0 dan turunan kedua pada fungsi Y kurang dari 0, dan dikatakan minimum apabila fungsi turunan kedua terhadap X lebih dari 0 dan fungsi turunan kedua terhadap Y lebih dari 0. Saya, Iswatu Naisana dengan NIM 038 akan menjelaskan contoh soal mengenai optimasi bersyarat atau pengganda Lagrange. Adapun contoh soalnya di sini, tentukan nilai ekstrim dari fungsi berikut. Nah, fungsinya Z sama dengan 2X plus 2Y, sedangkan fungsi kendalanya sama dengan Lagrange sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Jadi, ini disatukan, dimasukkan ke dalam F sama dengan 2X plus 2Y plus Lagrange dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat min 8. Jadi F sama dengan 2X plus 2Y plus Lagrange X kuadrat plus Lagrange Y kuadrat min Lagrange 8. Nah, adapun syarat pertamanya yaitu rho Y per rho X sama dengan 2 plus 2X Lagrange sama dengan 0. 2X Lagrange sama dengan 2. Y sama dengan min X. Rho Y per rho Y sama dengan 2 plus 2Y Lagrange sama dengan 0. Jadi 2Y Lagrange sama dengan 2. Y-nya sama dengan min Lagrange. Terus rho Y per rho Lagrange sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Jadi 2Y kuadrat sama dengan 8, Y-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 2. Lalu syarat keduanya, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 dan Lagrange-nya sama dengan min 1/2, jadi turunan kedua dari Fx sama dengan 2 Lagrange sama dengan min 1 kurang dari 0, sedangkan turunan kedua dari Fy sama dengan 2 Lagrange sama dengan min 1 kurang dari 0. Nah, karena turunan kedua dari Fx dan turunan kedua dari Fy kurang dari 0, maka nilai ekstrim maksimum dengan Z maksimum sama dengan 8. Sedangkan jika X sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 2, sedangkan Lagrange-nya sama dengan 1/2, turunan kedua dari Fx-nya sama dengan 2 Lagrange sama dengan 1 lebih dari 0. Lalu turunan kedua dari Fy sama dengan 2 Lagrange sama dengan 1 lebih dari 0. Nah, karena turunan kedua dari Fx dan turunan kedua dari Fy lebih dari 0, maka nilai ekstrim minimum dengan Z maksimumnya sama dengan 8. Saya, Divani Cahya Marsha Putri dengan NIM akhir 046 akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Untuk elastisitas sendiri
adalah pengaruh perubahan harga barang terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Sedangkan elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga barang terhadap besar kecilnya jumlah harga yang diminta. Elastisitas permintaan disimbolkan ke dalam ED. Sedangkan rumusnya yaitu ED sama dengan delta I per delta P dikali P per I, di mana delta I adalah perubahan jumlah barang, delta P perubahan harga, P adalah harga, dan P adalah jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan sendiri juga dapat dirumuskan menjadi ED sama dengan V aksen dikali P per I, di mana V aksen ini didapat dari turunan delta I per delta P. Diketahui misal barang A dan barang B mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka dapat dirumuskan fungsi VDA sama dengan PA dikali PB dan fungsi VDB sama dengan PA kali PB. Turunan pertama dari VDA dan VDB adalah fungsi permintaan marginalnya, di mana rho VDA per rho PA adalah permintaan marginal barang A berkenaan dengan PA. Rho VDA dan VPB adalah permintaan marginal barang A berkenaan dengan PB. Rho VDB per rho PA adalah permintaan marginal barang B berkenaan dengan PA, dan rho VDB per rho PP adalah permintaan marginal barang B berkenaan dengan PB. Untuk elastisitas permintaan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas silang permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri. Rumus elastisitas harga permintaan yaitu EDA per rho IDA per rho IPA dikali PA per IDA, dan EDB sama dengan rho IDB per rho IPB dikali PB per IDB. Jika hasil EDA dan EDB adalah lebih dari 1, maka hasilnya elastis, dan jika kurang dari 1, maka inelastis, dan jika sama dengan 1, maka unitary. Untuk elastisitas permintaan sendiri yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain, di mana rumusnya yaitu EAB sama dengan rho IDA per rho PB dikali PB per IDA, dan EBA sama dengan dan EBA sama dengan rho IDB per rho PA dikali PA per IDB. Untuk hasil dari nilai EAB dan EBA itu nilainya harus sama, dan jika nilai EAB dan EBA kurang dari 1, maka kesimpulannya yaitu komplementer atau saling melengkapi, dan jika EAB dan EBA hasilnya lebih dari 1, maka kesimpulannya substitusi atau saling menggantikan. Saya Miana Septiana dengan NIM 020 mau menjelaskan mengenai contoh penyelesaian soal elastisitas permintaan. Di sini PT Motor Oil dan PT Saf adalah dua pemasok kompresor untuk industri pengeboran minyak yang masing-masing memiliki fungsi permintaan KDA kali PA pangkat 2 kali PP pangkat 2 min 1 sama dengan 0, dan KDB kali PA pangkat 4 kali PP min 1 sama dengan 0. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut? Untuk yang pertama, penyelesaian barang A. Diketahui IDA diketahui fungsi permintaan IDA kali PA pangkat 2 kali PP pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Ini kita tidak ruaskan
Kemudian PA pangkat min 3 ini dibagi dengan PA pangkat min 2 karena pangkatnya beda. Ini hasil pembagiannya dari bilangan berpangkat ini kita kurangi, maka hasilnya adalah PA pangkat min 1. Kemudian PA pangkat min 1 ini kita kalikan dengan PA, maka hasil dari EDA sama dengan min 2. Kemudian hasil transformasi ini kita turunkan menjadi EAB sama dengan min 2 PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3 kali PB per PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 2. Caranya adalah PA pangkat min 2 dibagi dengan PA pangkat min 3, kemudian PB pangkat min 3 ini kita bagi dengan PB pangkat min 2, hasilnya adalah PB pangkat min 1, kemudian PB pangkat min 1 kita kalikan dengan PB. Jadi EAB sama dengan min 2 kali. Jadi hasil dari EAB sama dengan min 2 kali PB pangkat min 1 kali PB. Hasilnya adalah min 2. Saya Nabila Aziza dengan NIM terakhir 023 akan menjelaskan penyelesaian barang B. Melanjutkan dari soal ini. Yang pertama yaitu barang B IDB kali PA pangkat 4 kali PB dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya dipindah ruas menjadi IDB sama dengan 1 per PA pangkat 4 dikali PB. Lalu ditransformasikan menjadi IDB sama dengan PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 1. Selanjutnya diturunkan barang B menjadi EDB sama dengan min 1 kali PA pangkat min 4 kali PB pangkat min 2. PB per PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 1 sama dengan min 1. Min 1 yaitu hasil dari ini karena PA pangkat min 4 dan PA pangkat min 4 ini sama jadi coret. Lalu sisa PB pangkat min 2 dan PB pangkat min 1 itu dibagi. Hasilnya jadi min 1 dan min 1 itu dikali dengan PB hasilnya 0, jadi hasilnya tetap min 1 inelastis. Lalu selanjutnya EPA sama dengan min 4 kali PA pangkat min 5 kali PB pangkat min 1 sama dengan PA per PA pangkat min 4 kali PB pangkat min 1 sama dengan hasilnya min 4. Jadi EAB dan EBA itu dimutlakkan. Jadi 2 menjadi 2 dan 4 itu bersifat substitusi karena hasil elastisitasnya harga permintaan, yaitu jadi lebih dari 1. Saya Muhammad Aris Al-Mubarok dengan NIM terakhir 019 akan menjelaskan contoh penyelesaian terkait elastisitas permintaan, yaitu dengan soalnya yaitu fungsi permintaan akan barang A dan B masing-masing. Ini fungsinya yang pertama yaitu GDA kali PA kuadrat kali PB pangkat 3 kali min 1 sama dengan 0 dan IDB kali PA pangkat 3 kali PB min 1 sama dengan 0. Pertanyaannya, berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut? Langkah pertama yaitu tulis ulang fungsi yang A, yaitu GDA kali PA kuadrat min PB pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Setelah itu pindah ruaskan, yaitu GDA sama dengan 1 per PA kuadrat kali PB pangkat 3. Selanjutnya transformasikan, yaitu menjadi GDA sama dengan PA min 2 kali PB min 3. Setelah itu rumusnya selanjutnya yaitu GDA per PA, yaitu sama dengan min 2 PA pangkat min 3 kali PB min 3 pangkat min 3. Selanjutnya GDA per PB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 4. Untuk selanjutnya yaitu tulis ulang fungsi permintaan barang B, yaitu GDB kali PA pangkat 3 kali PB min 1 sama dengan 0. Selanjutnya pindah ruaskan, yaitu GDB sama dengan 1 per PA pangkat 3 kali PB.
Selanjutnya transformasikan, yaitu menjadi PDB sama dengan PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1. Selanjutnya PDB per PB sama dengan min PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 2. Selanjutnya PDA per PA sama dengan min 3PA pangkat min 4 kali PB min 1. Min 2 PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 3. Ini dari hasil PDA per PA tadi. Terus selanjutnya dikali PA per PA min 2 kali PB min 3. Nah, PA min 2 kali PB min 3 ini dari ini PDA-nya ini. Setelah dikali hasilnya yaitu min 2. Selanjutnya mencari EDB. EDB sama dengan min PA pangkat min 3 kali PB min 2. Min PA pangkat min 3 kali PB min 2 ini dari ini. Selanjutnya dikalikan PB per PA pangkat min 3 kali P min 1. Nah, ini dari ini EDB-nya ini. Setelah dikalikan hasilnya yaitu min 1. Langkah selanjutnya yaitu mencari EAB. EAB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 4. Nah, ini dari ini PDA per PB. Selanjutnya dikali PA kali PA pangkat per PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3. PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3 ini dari PDA ini. Setelah dikalikan hasilnya yaitu min 3. Untuk yang terakhir yaitu mencari PBA. PBA ini sama dengan min 3 PA pangkat min 4 kali PB pangkat min 1. Nah, ini hasil dari ini PDA per PA. Selanjutnya dikali PA per PA pangkat min 3 kali PB min 1. Ini P ini dari ini PDB-nya. Setelah dikalikan hasilnya min 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa elastisitas permintaan masing-masing dari A ini yaitu min 2, sedangkan barang B yaitu min 1. Semua itu inelastis karena kurang dari 1. Nah, untuk hubungannya antara barang A dan B ini sama-sama substitusi karena min 3 ini, kedua min 3 ini dimutlakan menjadi positif yaitu 3 dan hasilnya substitusi. Saya Nevi Octavia dengan NIM akhir 043. Saya di sini akan melanjutkan contoh soal mengenai nilai maksimum dan minimum. Untuk contoh soalnya yaitu biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditunjukkan oleh C sama dengan QA kuadrat plus 3QB kuadrat plus QA kali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Yaitu untuk selanjutnya yaitu PA sama dengan 7 diperoleh dari sini, sedangkan PB sama dengan 20 diperoleh dari sini. Untuk TC sama dengan QA kuadrat plus 3QB kuadrat plus QA kali QB diperolehnya dari sini. Untuk selanjutnya yaitu rumus TRA sama dengan PA kali QA sama dengan untuk nilai PA-nya yaitu 7 kali QA sama dengan 7QA. Untuk selanjutnya yaitu TRB sama dengan PB kali QB. Untuk nilai PB-nya 20 kali QB sama dengan 20 QB. Disimpulkan bahwa nilai TRB dan TRA yaitu 7QA plus 20 QB lalu dimasukkan ke fungsi TC sama dengan 7QA plus 20 QB. Lalu untuk min 3 untuk min QA kuadrat itu dipindah ruasnya dari sini, jadi menjadi min QA kuadrat min 3QB kuadrat min QA kali QB. Pertama yaitu rho Q per rho QA sama dengan 7 min 2QA min QB sama dengan 0. Yang kedua yaitu rho P per rho QB sama dengan 20 min 6QB min QA sama dengan 0. Saya Finali Mulifata Nafisa dengan NIM 014 akan melanjutkan
sudah diketahui syarat satunya. Lalu selanjutnya yaitu syarat kedua. Syarat kedua ini turunan dari syarat satu. Jadi rho kuadrat I per rho IA sama dengan I2 itu diperoleh dari turunan yang ini. Lalu rho kuadrat I per rho IB sama dengan I6 itu diperoleh dari. Untuk mencari IA dan IB kita harus menggunakan turunan dari syarat satu. Pertama yaitu 7 I6IB kurang 3. selanjutnya yaitu mencari IA dan IB. Untuk mencari IA dan IB kita menggunakan salah satu turunan dari syarat satu yaitu 7 dikurangi IB dikurangi 2IA sama dengan 0. Selanjutnya yaitu 7 kurangi 2IA sama dengan IB. IB di sini dipindah luaskan ke sisi kanan. Lalu untuk mencari IA dan IB selanjutnya kita juga menggunakan turunan dari salah satu yang 20 dikurangi 6IB dikurangi IA sama dengan 0 sama dengan 20 dikurangi 6. Karena di sini IB itu sudah diketahui dan dipindah luaskan dan hasilnya ini, jadi IB nya kita ganti dengan nilai 7 dikurangi 2IA. Jadi 20 dikurangi 6 dikali 7 kurangi 2IA dikurangi IA sama dengan 0. Lalu 20 dikurangi 6 kali 7 ini adalah 42. 6 kali min 2 yaitu 12 IA dikurangi IA sama dengan 0. Lalu selanjutnya yaitu 20 dikurangi 42 sama dengan min 22 ditambah 12 IA dikurangi IA sama dengan 0. Selanjutnya min 22 ditambah 11 IA ini didapat dari 12 IA dikurangi IA sama dengan 0. Jadi IA nya dicari yaitu IA 22 ini dipindah luaskan ke sini menjadi positif dibagi dengan 11 hasilnya adalah 2. Lalu selanjutnya untuk mencari IB kita menggunakan 7 kurangi 2IA sama dengan IB. 7 min 2 IA di sini sudah diketahui hasilnya adalah 2 jadi diganti dengan 2. Jadi 7 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan IB sama dengan 7 dikurangi 2 kali 2 adalah 4 sama dengan IB. Lalu 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi nilai IB adalah 3. Dan dimasukkan ke dalam rumus TC. Yang dimana rumus TC tadi adalah 7IA plus 20 IB min VA kuadrat min 3 VB kuadrat min VA kali IB. Jadi dimasukkan menjadi 7. VA di sini tadi didapat adalah 2 jadi diganti 2 ditambah 20 IB tadi diganti 3 dikurangi 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3. Lalu hasilnya adalah 7 kali 2 14, 20 kali 3 60, 2 pangkat 2 yaitu 4, 3 kali 3 pangkat 2 yaitu 27, 2 kali 3 yaitu 6. Jadi hasilnya 37. Jadi dapat disimpulkan agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum yaitu harus memproduksi 2 unit barang A dan 3 unit barang B dengan keuntungan sebesar 37. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone.